Halo guys, selamat datang di dunia Shinkanomi. Ini merupakan anime isekai harem yang tayang pada tahun 2021. Ini anime cocok banget buat kalian yang suka sama kehareman-kehareman yang mantap. Apalagi buat kalian yang jomblo. Cocok banget. Siapa tahu habis nonton ini kalian mendapatkan sebuah kehareman, ya kan? Sebelum masuk alurnya, jangan lupa untuk di like dulu video ini guys, biar channel ini makin disayang sama algoritma YouTube. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka di sebuah sekolah, yang dimana di sekolah ini ada karakter utama kita yang bernama Seiichi. Dia ini adalah murid yang suka dibully karena dia gendut dan bau bawang. Lalu di saat mau pulang sekolah, tiba-tiba ada suara pengumuman dari dewa yang mengumumkan kalau semua murid yang ada di sini bakalan meninggalkan bumi karena akan dipindahkan ke isekai atau dunia lain. Sebelum itu, si dewa ini juga memberikan mereka sebuah status seperti skill, item, dan lain-lain sebagai bekal nanti di isekai. Nah, mereka pun dikasih waktu 10 menit untuk membuat sebuah kelompok. Tentu Seiichi ini pengen dong masuk ke kelompok orang, tapi sayang karena dia adalah korban bully, jadi ya gak ada yang mau menerimanya. Apalagi statusnya Seiichi ini sangatlah jelek. Semuanya berada di poin 1. Sampai semua orang udah dipindahkan pun dia masih tidak mendapatkan tim. Sehingga dewa pun merasa kasihan dan memberikan Seiichi sebuah skill istimewa. Setelah itu Seiichi pun pindah ke dunia lain, tepatnya di sebuah hutan. Ketika baru pindah, Seiichi ini langsung merasakan lapar. Dan kebetulan banget di depannya ini ada sebuah buah yang bernama buah evolusi. Ketika dimakan, ternyata buah ini rasanya sangatlah tidak enak. Tapi ya mau gimana lagi, cuman ada buah ini untuk dia makan. Jadi ya terpaksa Seiichi harus dikuat-kuatin untuk menghabiskan buah evolusi tersebut. Sementara itu para murid yang lain terlihat mereka semua ini datang ke dunia lain secara bersama-sama. Intinya yang beda sendiri itu cuman si Seiichi aja. Balik lagi ke Seiichi. Di sini Seiichi yang habis makan tiba-tiba diserang sama sekawan monyet. Seiichi yang emang masih cupu banget ini bener-bener diajar abis sama si monyet ini. Tapi berkat bau badan dia yang sangat-sangat bau itu, membuat si monyet-monyet ini pun langsung meninggal ketika mencium bau tersebut. Nah, dari monyet tersebut mengeluarkan sebuah drop item, yang dimana item-item tersebut langsung bisa masuk ke dalam statusnya si Seiichi ini. Mungkin ini adalah kemampuan khusus yang diberikan sama si dewa untuk Seiichi, karena gak punya temen. Ternyata ada untungnya ya, gak punya temen. Bahkan di sini Seiichi langsung bisa membaca buku yang memakai bahasa di dunia isekai tersebut, karena kemampuan istimewa itu. Lalu tak lama dari itu, tiba-tiba tubuhnya Seiichi ini menjadi kurus. Sepertinya ini adalah efek yang dihasilkan dari memakan buah evolusi. Jadi si Seiichi ini pun mengalami evolusi yang membuat badannya menjadi kurus. Di sini statusnya si Seiichi juga naik pesat cuy. Setelah itu muncul lagi sekawanan para monyet. Tapi sekarang ada bos monyetnya yang berwarna pink ini. Si monyet pink ini memiliki level yang jauh banget di atas Seiichi, yaitu level 700. Tapi meski begitu Seiichi masih bisa menghindari serangan dari monyet pink ini. Melihat serangannya dihindari, gak tahu kenapa monyet pink ini merasa terpukau. Mungkin karena baru pertama kali ini ada yang bisa menghindari serangannya. Karena hal itu, si monyet pink ini pun malah menyukai Seiichi. Monyet pink ini juga memiliki nama bernama Saria. Meski Saria ini tertarik sama Seiichi, tetap aja dia menyerang dengan sangat brutal ke arah Seiichi. Sampai membuat Seiichi ini babak belur tidak karuan cuy. Karena Seiichi ini tidak ngapa-ngapain dan dia hanya mengingat tentang bau badannya yang bisa mengalahkan monyet. Jadi dia pun pengen menggunakan bau badannya untuk mengalahkan si Saira ini. Tapi itu malah membuat si Saria ini makin suka sama si Seiichi. Bahkan dia sampai minta untuk dinikahinya. Di sini Seiichi pun berusaha banget buat kabur dari Saria. Lagian siapa ya kan yang mau nikah sama gorila anjir. Nah, ketika kabur si Seiichi ini melihat sebuah gua dengan aura yang cukup menyeramkan. Jadi dia pun masuk ke dalam situ. Siapa tahu aman ya kan. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah ruangan, yang dimana di ruangan itu ada seorang raja tengkorak yang sedang duduk di singgasana. Seiichi ini adalah manusia pertama yang masuk ke dalam sini.
Jadi si Raja Tengkorak ini mengira kalau Seiichi adalah orang yang kuat yang akan mengalahkannya. Tapi ya Seiichi yang masih newbie ini tentu gak tahu dong mau ngapain. Untungnya ketika diserang, Seiichi ini dilindungi sama si Saria. Melihat itu, Seiichi tidak mau menyia-nyiakan kematian dari Saria. Dia pun langsung mengeluarkan senjatanya dan melawan si Raja Tengkorak ini. Lalu terlihat kalau si Raja Tengkorak ini bisa menyedot semua sihir. Jadi di sini Seiichi tidak bisa menggunakan sihirnya. Tapi meski begitu, Seiichi tidak mau menyerah. Dia menggunakan skill kecepatannya untuk menyerang. Dan ternyata itu berhasil, cuy. Dengan itu si Raja Tengkorak ini pun merasa seneng. Akhirnya dia bisa dikalahkan dan bisa menyusul kekasihnya yang udah meninggal. Setelah si Raja Tengkorak tadi mati, tiba-tiba Saria ini berubah menjadi wanita yang sangat imut dan seksoi ini. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan di 1500 tahun yang lalu, seorang bangsawan bernama Zeanos mengubah seluruh penduduk Zeanos Zefort menjadi seekor monster. Itulah kenapa Saria ini berubah menjadi sesosok gorila. Nah, ketika Zeanos tadi mati, sihirnya pun menghilang, yang membuat Saria menjadi manusia kembali. Dan di sini si Zeanos tadi juga meninggalkan sebuah item, yang dimana item tersebut memberikan Seiichi skill-skillnya si Zeanos. Jadi ya semua skill yang dimiliki sama si Zeanos tadi sekarang dimiliki juga sama si Seiichi. Ditambah Seiichi juga mengalami evolusi kembali sehingga mukanya menjadi makin cakep, cuy. Just info aja, Seiichi ini bakalan mengalami evolusi sebanyak 10 kali. Abis itu muncul sosok pemandu labirin yang bernama Edward. Katanya di sini dia cuma mau memberikan hadiah kepada Seiichi dan juga Saria. Dilihat mereka berdua mendapatkan satu set pakaian baru yang katanya sih udah dikasih skill khusus. Setelah itu Seiichi pun mengajak Saria untuk menjelajahi dunia ini bareng-bareng. Anjir, hoki banget ya si Seiichi ini dapet cewek yang cakep banget, cuy. Singkat cerita, mereka berdua sampai di ibu kota. Di sini mereka dijegat sama penjaga pintu masuk dikarenakan Seiichi tidak mempunyai kartu identitas. Seiichi pun disuruh untuk meletakkan tangannya ke batu mulia kebenaran untuk diperiksa catatan kriminal si Seiichi ini. Tentu aja mereka berdua bersih dari tindakan kriminal, jadi mereka pun diperbolehkan untuk masuk ke kota. Sebelum itu si penjaga menyarankan kepada mereka untuk segera membuat ulang kartu identitas, karena itu sangatlah penting. Dan juga si penjaga ini memperkenalkan dirinya bernama Claude. Nah, ini adalah Claude Caesar ya, bukan Claude MM yang ada di ML. Nah, tujuan Seiichi kesini yaitu untuk menuju ke sebuah guild dan bergabung bersama guild tersebut. Di guild ini mereka berdua bertemu dengan orang bernama Gastel sebagai guild master dan juga Alice sebagai resepsionisnya. Nah, Seiichi memutuskan untuk bergabung ke dalam guild ini. Tapi sebelum masuk ke dalam guild, Seiichi harus mengikuti ujian terlebih dahulu. Dan yang akan menjadi penguji mereka adalah orang bernama Altria. Dia merupakan petualang kelas A. Nah, di sini pun Seiichi dan Saria diajak sama Altria untuk melakukan pekerjaan sambilan dulu sebelum melakukan ujian. Nah, di sini dijelaskan kalau ada 3 pekerjaan sambilan yang bisa diambil. Yang pertama, mereka bisa membantu kegiatan panti asuhan. Yang kedua, membongkar reruntuhan. Dan yang ketiga, mengajak jalan-jalan anjing. Scene lalu berganti di sebuah tempat latihan. Dilihat para murid yang dilatih ini masih belum ada yang mahir, sehingga kemungkinan mereka tidak akan siap untuk diajak melawan ras iblis. Sehingga si mata satu ini menolak untuk berperang dengan ras iblis, dikarenakan si mata satu ini tidak mau mereka semua pada mati. Dikarenakan mereka datang dari dunia yang damai, jadi si mata satu ini pengen mereka juga merasakan hidup yang damai lah di dunia ini. Singkat cerita, Seiichi udah menyelesaikan kerja sembilannya. Dia pun mendapatkan sebuah hadiah dari guild. Lalu dikarenakan mereka berdua ini masih belum memiliki penginapan, jadi mereka berdua pun diajak sama Altria untuk menginap aja di tempatnya. Di keesokan harinya, ujian tes pun dilakukan. Pertama mereka berdua disuruh untuk mengumpulkan 10 tanaman obat di sekitar sini. Kalau bisa maka mereka berdua bakalan dinyatakan lulus untuk ujian masuk tes guild di sini. Di tengah sedang mencari tanaman, Seiichi mendengarkan obrolan dari gerombolan orang aneh ini. Mereka sepertinya sedang membuat sebuah jebakan. Karena Seiichi merasa bingung, dia pun mencoba menanyakan soal tanaman kepada mereka. Tapi ternyata mereka ini adalah pasukan Raja Iblis divisi ketiga, yang berarti harusnya mereka ini adalah musuhnya umat manusia. Tapi ketika melihat kekuatan Seiichi yang sangat-sangat OP, mereka pun langsung ketakutan.
dan memilih untuk kabur dari tempat ini. スキル吸収相手の力を自分の力に変換できるのかこりゃ便利 Singkat cerita, Seiichi dan Saria udah berhasil nyelesain ujian pertamanya. Sekarang mereka pun udah berada di tempat ujian kedua. Ujian keduanya yaitu mengalahkan para slime ini. Tapi saat slime itu mau diserang, tiba-tiba slime-nya menghilang. Altria pun mengeceknya, yang ternyata di sini ada sebuah sihir transmisi, sehingga ujiannya harus dihentikan karena bisa jadi ini akan menjadi bahaya. Bener aja dong, di sini mereka tiba-tiba terteleport ke sebuah tempat semacam dungeon labirin gitu. Lalu di sini tanpa sengaja Altria menginjak suatu tombol yang buat mereka pun menjadi terpisah. Di tempatnya Seiichi tidak ada monster yang muncul, tapi di tempatnya Altria banyak sekali monster yang muncul, sehingga mengharuskannya untuk melawan. Setelah mengalahkan para kerucu yang keluar, Altria melanjutkan perjalanannya. Tapi di sini Altria malah menuju ke tempatnya sosok monster yang sangatlah mengerikan. Meski begitu, Altria tidak gentar. Dia dengan pede langsung menyerang ke arah monster tersebut menggunakan kapaknya. Tapi malah yang kepukul mundur adalah si Altria ini. Altria tidak mau menyerah, dia mau menggunakan kekuatannya yang sering disebut sebagai malapetaka. Tapi meski udah menggunakan kekuatan terkuatnya, Altria masih tidak mampu untuk menyerang monster ini. Malahan dirinya lah yang tertutup di bagian perutnya. Tapi untungnya di saat Altria hendak dibunuh dengan semburan api ini, Seiichi datang menolongnya. Di sini Seiichi pun langsung mau mencoba untuk melawan naga tersebut dengan menggunakan kedua pedangnya ini. Tapi jurus yang digunakan masih belum bisa untuk mengenainya. Malahan di sini Seiichi yang terkena serangan sama si naga itu. Habis itu, si naga mau mengeluarkan sihir terkuatnya yang bernama Hell Inferno. Melihat itu, Saira pun menyarankan kepada Seiichi untuk menggunakan sihir yang waktu itu pernah ia pakai. Sihir itu bernama Fall Disaster. Dan jurus ini si naga pun tidak jadi mengeluarkan jurusnya karena terguyur air yang sangat banyak. Karena udah dapat momen, jadinya Seiichi pun langsung menyerang kembali dengan teknik pamungkasnya. Dengan teknik tersebut, si naga pun langsung meninggoy. Karena udah membunuh Dewa Naga, Seiichi pun naik level dan dia juga mendapatkan beberapa item yang bisa menguatkan statusnya si Seiichi. Setelah itu mereka pun kembali ke tempat semula dan akan kembali ke guild. Di tengah jalan, Altria kebangun dan menjelaskan kalau dirinya memiliki kesialan yang sangat tinggi. Dia juga dikenal sebagai pembawa malapetaka. Setiap orang yang berada di dekatnya bakalan terkena imbasnya, seperti tadi. Tapi meski begitu, Seiichi tidak peduli. Dirinya tetap menganggap Altria sebagai teman, bukan sebagai pembawa malapetaka. Mendengar itu sepertinya Altria ini agak baper ya. Bahkan dia sampai kabur saking saltingnya. Takut Altria kenapa-kenapa, Seiichi pun mengejarnya. Di sini Seiichi pun bertanya kenapa Altria bisa mendapatkan kutukan tersebut. Katanya sih dari lahir Altria ini udah memiliki kutukan itu. Lalu hal yang Seiichi pengen lakukan yaitu memberikan keberuntungan kepada Altria, yang dimana Seiichi ini memberikannya sebuah cincin keberkahan, yang mungkin ini bakalan memberikan keberuntungan kepada Altria. Tentu mendapatkan sebuah cincin yang langka, Altria pun menjadi sangat baper kepada Seiichi dan salting kembali. Di keesokan harinya Seiichi pergi ke guild untuk mencari tahu soal apa yang terjadi akhir-akhir ini. Katanya akhir-akhir ini ada pahlawan yang dipanggil dari negara lain untuk melawan kaum iblis. Kemungkinan ya pahlawan yang dimaksud itu adalah teman-temannya Seiichi dari dunianya. Dan kalau emang Seiichi ini pengen tahu lebih jelas, dia disuruh untuk pergi ke perpustakaan kerajaan.
Sementara itu di tempat lain terlihat ada seorang raja yang nampak kecewa dengan pahlawan yang datang dari dunia lain. Karena sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Penasihatnya pun menyarankan untuk menaruh semua pahlawan ke Akademi Sihir Barbador. Tapi sepertinya mereka ini memiliki pemikiran yang jahat. Balik lagi ke Seiichi. Di sini Seiichi udah berada di perpustakaan, tapi semua buku yang ia baca ternyata tidak ada satupun info yang ia butuhkan. Jadi Seiichi pun langsung pergi dari sini. Di tengah jalan tanpa sengaja Seiichi bertemu dengan Altria. Dan tiba-tiba di sini Altria langsung mencium Seiichi. Alasan Altria mencium Seiichi karena dia udah jatuh cinta sama Seiichi. Dan Seiichi juga mengakui kalau dirinya mencintai Altria. Sepertinya keharuman bakalan dimulai dari sini nih. Di keesokan harinya Seiichi pergi ke toko kuda untuk membeli kuda. Dikarenakan untuk menjadi pahlawan diharuskan memiliki sebuah kuda. Pas mau beli, si penjaga toko ini bilang kalau di ibu kota kerajaan sedang ada sebuah perlombaan balap kuda. Jadi sebelumnya banyak yang datang ke sini membeli kuda untuk perlombaan tersebut. Nah, Seiichi di sini ditawarin sebuah kuda yang katanya kuda tersebut dari lahir sampai sekarang belum ada yang bisa menjinakkannya. Bahkan pemiliknya sendiri pun diinjek-injek sama kuda ini. Beruntungnya karena Seiichi ini memiliki skill untuk memahami bahasa binatang, jadi dia pun ngerti apa yang diomongin sama kuda tersebut. Mengetahui kalau Seiichi ini bisa memahami bahasanya, si kuda ini pun merasa seneng dan mau menerima Seiichi menjadi majikannya. Kuda ini memperkenalkan dirinya bernama Luna. まあいいけど。じゃあよろしくね。Setelah mendapatkan kuda, Seiichi pun pergi ke kerajaan untuk mengikuti perlombaan yang dibicarakan sama si penjaga toko tadi. Nah, di perlombaan ini, untuk yang juara 1 dan juara 2 bakalan mendapatkan hadiah yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana pemenangnya bakalan dikasih kesempatan untuk menghabiskan waktu seharian penuh bersama dengan para Valkyrie. Singkat cerita, perlombaan pun dimulai. Gak tahu kenapa Luna di sini terlihat kelelahan banget, yang ternyata dirinya ini belum makan sedari pagi. Jadi dia tidak memiliki energi untuk berlari. Untungnya Seiichi bisa menggunakan sihir penyimpanannya, sehingga dia pun mengeluarkan sebuah makanan yang tersimpan, yaitu buah evolusi. Dengan buah evolusi ini Luna pun langsung menjadi beringas. Dengan cepat dia menyingkirkan para penghadang yang berusaha menghalangi jalannya. Sehingga dengan itu Seiichi pun berhasil menjadi juara pertama. Atas kemenangan ini Seiichi pun berterima kasih kepada Luna dan memeluknya. Gak taunya pas dipeluk, Luna ini tiba-tiba berubah menjadi cewek cantik cuy. Anjay, harumnya nambah satu lagi nih. Menurut Seiichi, kenapa dia bisa berubah? Mungkin itu dikarenakan buah evolusi. Sama seperti Saria sebelumnya yang berubah menjadi manusia setelah memakan buah evolusi juga. Tak lama dari itu, di tempat ini kedatangan dua Valkyrie dari negara ini. Mereka bernama Claudia dan juga Lorna. Kedatangan mereka yaitu untuk menangkap Seiichi. Gak tahu alasannya apa, intinya Seiichi ini diajak bersama mereka lah. Shin lalu berpindah ke para pasukan iblis. Di sini terdapat banyak banget komandan divisi dari pasukan iblis yang sedang berkumpul. Alasan mereka semua dikumpulkan yaitu untuk membahas soal perkara aliansi dengan kerajaan Wimberg. Tapi mereka semua kebanyakan menolak ajakan aliansi tersebut. Dikarenakan menurut rumor, Raja Naga Iblis yang mengalahkan itu adalah manusia dari kerajaan Wimberg. Padahal Raja Naga Iblis itu merupakan yang terkuat. Tapi dikarenakan yang minta aliansi ini adalah Nona Lutia, anaknya Raja Iblis, jadi mereka para komandan pun mau gak mau harus mematuhinya. Tapi tetap masih ada satu orang yang tidak setuju, yaitu ajudan raja. Dikarenakan kalau misal aliansi sampai terjadi, maka rencana dia bakalan gagal. Rencana apa, gue pun masih belum tahu mengenai hal tersebut. Shin balik lagi ke Seiichi. Di sini dia dibawa ke kerajaan Wimberg. Ternyata alasan Seiichi ditangkap ya karena dia harus menghabiskan waktu bersama dengan para Valkyrie yang merupakan hadiah kemenangan di perlombaan tadi. Di sini Seiichi dibenalkan dengan komandan Valkyrie yang bernama Louis. Setelah perkenalan, Seiichi pun diajak untuk latih tanding pedang. Si Louis ini sebenarnya udah kuat banget coy. Tapi ya karena lawannya ini adalah Seiichi, ya udah pastilah Seiichi menang dalam latih tanding pedang kali ini. Sehingga itu membuat semua Valkyrie pada terkejut. Baru kali ini Louis bisa dikalahkan. Merasa udah kalah dan kagum dengan kemampuan Seiichi, Louis pun pengen menjadikan Seiichi sebagai gurunya. Lalu tak lama dari itu pelayan raja memberikan sebuah info kalau sang raja sedang diserang oleh sesuatu. Menurut penglihatan Seiichi, sesuatu yang dimaksud itu adalah seorang pembunuh bayaran. Bahkan dengan penglihatannya, Seiichi bisa mengetahui namanya.
Dia bernama Carmelia Origi. Dan dia seorang perempuan berusia 8 tahun. Bener-bener masih bocil banget, tapi udah menjadi pembunuh bayaran. Gak taunya si Carmelia ini datang ke depan Seiichi. Ya, karena dia masih kecil banget, tentu dengan mudah Seiichi di sini bisa membuatnya pingsan. Kemudian Nona Louis memberikan informasi kalau sang raja tertusuk pedang oleh si Carmelia ini. Dan pedang yang ia pakai adalah belati kutukan, yang dimana jika seseorang tertusuk belati tersebut, maka orang itu bakalan mengalami tidur panjang alias koma dan tidak akan bangun lagi. Dan sampai saat ini masih belum ada yang tahu gimana cara menghilangkan kutukan tersebut. Ia mendengar kabar tersebut, Seiichi pun langsung minta untuk dipertemukan dengan sang raja segera, karena dia mau mencoba untuk menyembuhkannya. Di sini Seiichi mengaktifkan sebuah sihir, tapi karena ini pertama kalinya Seiichi menggunakan sihir tersebut, jadi dia agak grogi sampai dia salah menyebutkan sebuah mantra, yang dimana sihir yang ia pakai adalah sihir pembalik. Jadi sihir itu tidak menyembuhkan, tapi merubah kutukan tersebut menjadi kesehatan abadi. Secara tidak langsung berarti sang raja ini berhasil disembuhkan. Karena udah menyembuhkan raja, Seiichi pun diberikan satu permintaan apapun itu. Yang dimana permintaan Seiichi yaitu diizinkan untuk menjadi guru di kerajaan ini. Sekalian dia juga minta untuk diajak ke pemandian air panas. Ya bener-bener simpel banget lah permintaan Seiichi ini. Shin lalu berganti ke tempatnya Carmelia yang lagi diinterogasi sama Lurna. Menurut penjelasan, Carmelia ini adalah seorang budak yang memakai sebuah kalung budak. Kalung ini dilengkapi oleh sihir, sehingga siapapun yang memakai kalung tersebut, maka orang itu bakalan mematuhi semua perintah majikannya. Dan kalung ini juga tidak bisa dilepas sembarangan, karena kalau dilepas paksa, maka Carmelia bakalan tersetrum. Dan sepertinya Carmelia ini adalah suruhan dari kerajaan sebelah. Gua kurang tahu nama kerajaannya apa, jadi kita sebut aja kerajaan sebelah untuk sementara ini. Nah, kerajaan sebelah itu adalah kerajaan yang ditempati sama teman-temannya Seiichi dari dunia asalnya. Yang dari awal mereka ini memang memiliki niat yang jahat. Oke, balik lagi ke Seiichi. Di sini Seiichi mencoba untuk melepaskan kalung budak tersebut dengan sihir-sihir yang ia punya. Awalnya semuanya tidak bisa digunakan karena kemungkinan hanya pemasang kalung itulah yang bisa melepaskannya. Tapi karena Seiichi ini juga memiliki skill penciptaan sihir baru, jadi dia mencoba menciptakan sihir pelepasan kalung budak. Yang ternyata itu berhasil cuy. Ya bener-bener gak make sense sih, tapi ya udahlah ya, yang penting berhasil. Setelah dibebaskan, Carmelia pun bisa menjelaskan secara bebas. Di sini dia menjelaskan kalau dirinya adalah manusia kucing yang selalu dianiaya sama kerajaan sebelah. Yang ternyata kerajaan sebelah itu bernama Kerajaan Kaiser. Nah, kerajaan Kaiser tersebut melatih para manusia kucing menjadi mesin pembunuh. Bahkan mereka memiliki pasukan pembunuh sendiri. Dan Carmelia masuk ke dalam pasukan itu. Dan ya, Carmelia ini udah membunuh banyak sekali mangsa, tidak terhitung. Meskipun begitu, Seiichi tidak peduli akan masa lalunya Carmelia ini. Yang terpenting sekarang Carmelia harus memulai hidup yang baru dan tidak boleh mengotori tangannya lagi. Dan karena Carmelia tidak punya tempat pulang lagi, jadinya Seiichi pun menjadikannya seorang adik. Setelah itu di keesokan harinya, Louis meminta tolong kepada Seiichi untuk mengawal atau menjaga raja, dikarenakan pasukan Valkyrie bakalan melakukan tugas keluar istana. Kalau sang raja dijaga sama Seiichi, mereka bisa pergi dengan tenang tanpa mengkhawatirkannya. Tak lama dari kepergian para Valkyrie, kerajaan ini pun kedatangan seorang guru dari Akademi Sihir Barbador. Yang dimana Akademi Barbador sekarang dipenuhi oleh para pahlawan dari dunianya Seiichi. Kata sang guru, sekolahnya sekarang ini jadi banyak banget masalah setelah para pahlawan datang ke sana. Baru juga cerita, tiba-tiba datang prajurit yang menginfokan kalau ada gerombolan para monster yang menyerang ke arah kota. Monster-monster tersebut diperintahkan sama si ajudan iblis yang sedang bekerja sama dengan kerajaan Kaiser. Meski begitu tenang aja, di kerajaan ini masih banyak memiliki petualang yang hebat, sehingga mereka semua bisa mengalahkan gerombolan para monster ini dengan cukup mudah. Bahkan Seiichi belum turun tangan langsung.
Tapi abis itu datang lagi gerombolan yang lain, yang dimana gerombolan ini naik level dari yang sebelumnya. Sekarang yang datang adalah gerombolan monster dengan peringkat bos raja. Karena udah begitu, mau gak mau Seichi pun harus turun tangan langsung menggunakan sihir pamungkasnya. Yang dimana sihir pamungkas tersebut diambil dari jurusnya para dewi. Dengan sihir itu, dalam sekejap semua musuh pun langsung pada rata dengan tanah. Bener-bener di sini Seichi itu mendapatkan semacam cheat gitulah di dunia ini. Bisa menciptakan skill apapun yang dia inginkan. Melihat kemampuan Seichi yang sangat jago, si kakek guru dari akademi ini pun meminta Seichi untuk menjadi guru di sana. Tapi Seichi masih belum bisa menjawabnya, karena dia masih ada janji untuk melindungi kerajaan ini sebelum para Valkyrie kembali. Dan juga Seichi tidak mau berpisah dengan teman-temannya ini. Mendengar itu, kakek guru pun akan memberikan mereka semua jabatan jika Seichi bersedia mengajar di sana. Dan terlihat semuanya ini mau menerima penawaran tersebut. Jadi ya Seichi pun mau menerima tawaran tersebut juga. Sebelum berangkat ke sana, Seichi menghabiskan waktu terlebih dahulu di kota ini bersama dengan teman-temannya sambil menunggu para Valkyrie kembali ke kota. Singkat cerita, para Valkyrie udah kembali ke kota. Sekarang saatnya Seichi melakukan perpisahan dengan para petualang yang lain dan berangkat ke Akademi Barbador. Singkat cerita, mereka pun sampai di Akademi Sihir Barbador. Lalu si kakek guru pun menjelaskan tentang semua yang ada di akademi ini. Yang katanya akademi ini tuh tempatnya anak penguasa dan bangsawan dari berbagai negara. Bahkan ada yang datang dari dunia lain, yaitu teman-temannya Seichi dulu. Tapi katanya pahlawan yang dari dunia lain itu dikucilkan sama siswa-siswa yang lain, dikarenakan kemampuannya yang sangatlah cupu. Bisa dikatakan akademi ini tuh lagi mengalami keributan lah. Si kakek guru ini berharap kalau Seichi bisa menjadi penyelamat biar mereka menjadi pada tertib. Lalu si kakek guru juga udah menyiapkan job untuk Seichi dan juga teman-temannya, yang dimana Saria dan Lulune bakalan menjadi murid baru. Kemudian si Altria menjadi instruktur petualangan, dan si Origa ini akan menjadi asistennya Seichi. Untuk pembagian kelasnya sendiri, Lulune dan juga Altria bakal ditaruh di kelas A, sementara Seichi, Origa dan juga Saria bakalan ditaruh di kelas F. Seichi bakalan menjadi wali kelas menggantikan guru sebelumnya, yaitu si Beatrice ini. Beatrice di sini berharap kalau Seichi nantinya bisa mengeluarkan potensi murid-murid di kelas F, karena mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang hebat-hebat. Setelah itu Seichi pun memasuki kelas F, yang ternyata muridnya ini cuma ada 4 dan akan menjadi 5 karena ketambahan Saria. Shin lalu berganti ke para musuh. Dilihat di sini ada sang raja dan juga ada seorang yang bernama Chris, yang merupakan menteri dari kerajaan Kaiser, yang memiliki niat jahat untuk membangkitkan Raja Iblis Majin, dan mereka sekarang menyebut dirinya sebagai Kultus Majin. Di sini Kultus Majin berencana untuk menyerang Akademi Sihir Barbador. Tapi tak lama dari itu tiba-tiba si Chris ini ditangkap sama kedua orang ini. Mereka bernama Demioros dan juga Angrea. Dan mereka mengatakan kalau mereka berdua lah yang akan pergi ke Akademi Sihir Barbador. Sepertinya mereka ini berasal dari kaum iblis. Singkat cerita, Seichi di sini udah melakukan perkenalan dengan para murid kelas F. Dan sekarang Seichi sedang berada di ruangan kakek guru. Di sini kakek guru bilang kalau kelas F itu memiliki sebuah julukan sendiri, yaitu Korps Gagal atau siswa yang gagal. Yang berarti sebenarnya murid kelas F itu sedang mengalami sebuah masalah. Masalahnya apa? Di sini masih belum dijelasin. Setelah itu, Seichi datang ke lapangan akademi untuk melakukan tes khusus bersama para muridnya. Dan di sini Seichi tidak akan memakai sihir untuk melawan muridnya. Murid pertama yang akan melawan Seichi adalah si Helen. Si Helen ini sangat penasaran kepada Seichi, sehingga dia benar-benar serius banget menyerang ke arah Seichi. Meskipun begitu, Seichi masih bisa menghindari semua serangannya. Lalu Helen menyerang lagi dengan jurus rahasianya. Dia yakin jurusnya kali ini pasti bisa mengalahkan Seichi. Tapi nyatanya malah dialah yang dipermalukan sama Seichi. Karena melihat Seichi yang cukup kuat, ketiga murid yang lainnya pun memutuskan untuk menyerang secara bersamaan. Mereka bernama Bair, Agnos, dan Brut.
Meskipun Seiichi ini dikeroyok, dirinya masih bisa menahan semua serangan dan mampu menyerang balik dengan sebuah jurus angin yang sederhana. Cyaknos di sini pun merasa kesel karena dirinya tidak bisa memakai sihir seperti siswa dari kelas yang lain. Itulah kenapa siswa kelas F ini disebut kelas yang gagal. Di sini Seiichi mencoba melihat dengan matanya, yang ternyata para murid kelas F ini tuh seperti terjerat sebuah rantai yang membuat mereka stuck, tidak bisa mempelajari ilmu sihir. Dengan adanya Seiichi di sini, dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dengan menggunakan sihirnya, Seiichi mencoba melepaskan rantai-rantai tersebut. Dan ternyata hal itu bisa dilakukannya. Sehingga dengan itu para murid kelas F pun langsung bisa menggunakan sihirnya. Di sini masing-masing dari para murid pun mencari sihir yang sesuai dengan diri mereka. Helen mendapatkan sihir api, si Bear mendapatkan sihir tanah, si Brute mendapatkan sihir air, dan si Cyaknos juga mendapatkan sihir api. Di sini mereka pun merasa sangat senang, sehingga mereka langsung berterima kasih kepada Seiichi. Sekarang mereka pun udah mengakui kalau Seiichi sebagai gurunya. Singkat cerita, sekarang saatnya istirahat makan siang. Nah, saat di kantin ini, Seiichi bertemu dengan kakak kelasnya dulu di dunia asalnya. Dia bernama Kanazuki. Di sini Kanazuki langsung memeluk Seiichi sebagai bentuk kangennya. Scene lalu berganti ke Demioros dan juga Angrea. Terlihat mereka udah sampai di depan akademi. Mereka tidak bisa langsung memasuki akademi karena terdapat sebuah barir di akademi ini. Di sini Angrea pun menggunakan sihirnya untuk menghipnotis penjaga agar mereka bisa memasuki akademi ini dengan mudah. Balik lagi ke Seiichi. Terlihat di sini mereka sedang makan siang bersama dan Kanazuki menceritakan kisah masa lalunya dengan Seiichi yang merupakan teman masa kecilnya. Kenapa Kanazuki ini sangat suka sama Seiichi? Dikarenakan Seiichi dulu tuh pernah menolongnya. Lalu Kanazuki di sini meminta kepada Seiichi untuk nanti tidak ikut campur dengan masalahnya, dikarenakan dia ini bagian dari pahlawan kerajaan Kaiser. Takutnya kalau Seiichi ikut campur, dia bakalan diincar sama pihak musuh. Lalu Origa menyadari sesuatu di tangannya Kanazuki, yang ternyata di tangan Kanazuki terpasang gelang perbudakan sama seperti Origa sebelumnya. Melihat itu, Seiichi pun menjadi sangat marah, tapi kemarahan tersebut membuat Seiichi ini dikuasai oleh kegelapan. Untungnya Saria berhasil menyadarkan Seiichi, sehingga Seiichi tidak jadi dikuasai oleh kegelapan tersebut. Kemudian Kanazuki pun bertanyakan kenapa pihak kerajaan Kaiser memasangkan gelang ke para pahlawan. Kata si kakek guru, mungkin mereka bakalan menggunakannya untuk membunuh Raja Wimbrek. Seperti yang kita tahu, para pasukan iblis bakalan bekerja sama dengan kerajaan Wimbrek. Jadi si pihak kerajaan Kaiser ini tidak suka dan pengen mengadu domba akan hal tersebut. Tapi ya itu semua cuman asumsi si kakek guru doang. Untuk kebenarannya sih masih belum terungkap. Di hari selanjutnya, Seiichi melatih ilmu sihir dari kelas F. Meskipun sihir mereka ini masih belum bisa mengenai Seiichi, tapi mereka udah lebih berkembang lah dari sebelumnya. Dan mungkin nanti mereka bakalan bisa mengalahkan kelas S. Tak lama dari itu, siswa kelas S pun datang ke tempat ini dan langsung menantang Seiichi untuk bertarung. Tapi hal itu dihalangi oleh Brute, karena ya orang ini bukan lawannya Seiichi. Kelas F bakalan buktikannya nanti di kompetisi ujian sekolah. Akhirnya di sini kelas S pun pergi dari tempat ini. Singkat cerita, kompetisi ujian akademi pun dimulai. Di pertandingan pertama ini bakalan langsung mempertemukan pertarungan antara kelas S dan kelas F. Ini merupakan pertarungan eliminasi. Intinya tim yang habis duluan berarti dialah yang bakalan kalah. Baru aja pertandingan mau dimulai, datanglah si Demioros dan Angrea. Di sini si Demioros menciptakan sebuah dinding sihir agar mereka para murid tidak bisa kabur dari tempat ini. Nah, mereka yang ada di lapangan ini pun mencoba untuk melawan si Angrea. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh kelas F, si Angrea pun berhasil diserang, sehingga membuat topengnya ini terlepas dan hancur. Tapi karena topengnya terlepas, si Angrea ini pun menjadi marah besar dan langsung menyerang dengan sihir berkekuatan tinggi. Kekuatan tersebut membuat mereka langsung pada tumbang.
前ら全員燃えろ。ガスだ。うぜんだよ。 Kata si Demiros, topeng yang digunakan itu untuk menahan kekuatannya sendiri biar tidak lepas kendali. Jadi ya, kalau topeng tersebut terlepas, maka kekuatan Angrea ini bakalan mengerikan dan tidak bisa dikontrol. Melihat para muridnya disakiti, Beatrice pun tidak tinggal diam dan akan melawan si Angrea ini. Sementara si Seiichi sendiri, dia lagi berak karena dia sedang mengalami diare. Sungguh momen yang sangat-sangatlah tidak pas sekali. Lalu terlihat di sini Angrea menggunakan Agnos untuk melawan Bu Beatrice. Sehingga Beatrice pun tidak berani untuk menyerang Agnos karena itu bakalan melukainya. Jadi di sini Beatrice Sensei memutuskan untuk menahan aja serangan dari Agnos. Tapi dengan kelembutan tersebut malah membuat jiwa Agnos tersadar, sehingga si hipnotisnya pun berhasil dipecahkan. Sekarang Beatrice dengan bebas bisa menyerang ke arah Angrea, yang ternyata kekuatan Beatrice ini sangatlah mengerikan cuy. Dalam sekali serang aja, Angrea langsung dibuat tidak berdaya. Tapi di sini mereka masih memiliki satu musuh lagi yang belum kita ketahui kekuatannya kayak gimana, yaitu si Demiros ini. Demiros ini berbeda dengan Angrea, dirinya jauh lebih kuat darinya. Terlihat di sini Beatrice Sensei pun dibuat kewalahan sama si Demiros ini. Tapi meski begitu Beatrice tidak menyerah. Dia masih bertahan dan mencoba untuk menyerang ke arah Demiros. Tapi serangannya tidak mempan sama sekali. Murid kelas F yang melihat itu pun mencoba untuk membantu. Tapi apalah daya, mereka masih cupu banget. Jadi ya dalam sekali serang aja mereka langsung pada tumbang. Emang ya kalau udah beban tuh gak bisa diobatin. Di sini Sensei mencoba untuk melindungi para muridnya hingga bertaruh nyawanya. Tapi tak lama dari itu pahlawan pun tiba, yaitu si Seiichi yang langsung menghentikan kekuatan dari Demiros. Menyadari kalau Seiichi kuat, si Demiros ini langsung all in menggunakan kekuatannya. Tapi sayang cuy, Seiichi terlalu kuat untuk dia lawan, sehingga hanya dengan sekali uppercut aja dia langsung mokat. Atas kemenangan ini para murid yang melihat itu pun merasa bangga dan pada mengakui kehebatan dari Seiichi. Sementara itu di tempatnya para anggota kultus Majin sedang membicarakan soal kekalahan Demiros dan juga Angrea. Dan untuk melanjutkan tujuan mereka, mereka pun mengirimkan satu anggotanya lagi. Shin balik lagi ke akademi. Terlihat di sini mereka sedang mengobrol-ngobrol. Tapi tanpa disadari ternyata si Demiros ini masih meninggalkan jiwanya yang bisa menyerang. Dengan sisa jiwanya dia menyerang ke arah Seiichi yang sedang lengah. Untungnya ada salah satu murid yang menyelamatkan Seiichi. Berkat itu Seiichi pun selamat meskipun dia sempat pingsan sebentar. Shin berganti ke kerajaan Wimbrook, di mana di sini sang raja menyuruh Louis untuk ke akademi menjemput Seiichi. Dikarenakan sebentar lagi di kerajaan bakalan ada acara pembentukan aliansi antara manusia dengan iblis. Sementara itu di kerajaan Kaiser sedang ada sebuah masalah yang disebabkan oleh si Chris dan juga para anggota kultus. Nah, kesatria kerajaan yang bernama Zakia ini tanpa sengaja mendengar pembicaraan Chris mengenai kebangkitan Raja Iblis Majin. Tentu mendengar itu Zakia tidak mau tinggal diam dan langsung menebaskan pedangnya ke arah Chris. Tapi tiba-tiba Chris ini menghilang entah kemana. Dan dia juga bilang kalau tidak akan ada yang bisa menghentikan rencananya tersebut. Kemudian saat Zakia hendak pergi ke suatu tempat, dirinya dijegat sama seorang cewek. Tentu Zakia langsung menyerangnya.
Tapi ternyata si cewek ini sangatlah kuat untuk dia lawan. Bahkan dirinya bilang kalau dia hanya pengen bersenang-senang. 陥れるそれって楽しそうじゃない今度はこっちの番だね Dan ketika Zakia hendak dibunuh, datanglah Louis yang kebetulan sedang lewat. Jadi dia pun mencoba membantu Zakia. Louis pun di sini mulai menyerang, tapi serangannya tidak ada satupun yang berhasil mengenainya. Dan malah di sini Louis lah yang terancam bakalan terbunuh. Melihat itu Zakia pun mengorbankan nyawanya untuk melindungi Louis, sehingga Zakia harus meninggal dunia. Setelah itu Louis pun pergi ke akademi dan menceritakan semuanya kepada Seiichi. Sekalian dia memanggil Seiichi untuk kembali ke kerajaan Windbreak untuk hadir di acara aliansi. Singkat cerita mereka udah sampai di kerajaan Windbreak. Di sini Louis pun menceritakan semuanya kepada hadirin yang ada di tempat ini. Dengan masalah yang diceritakan sama Louis, itu membuat mereka antara kaum manusia dengan iblis semakin yakin untuk bekerja sama. Karena sekarang mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu melindungi dunia ini dari kelompok kultus Majin. Lalu kita diperlihatkan sebuah perkenalan dari musuh yang bernama Gempel. Dia dikenal sebagai 4 atasan di kultus Majin. Dan terlihat si Gempel ini sedang memasuki tubuhnya Airin, orang yang waktu itu menyelamatkan Seiichi. Bahkan tidak hanya itu aja, si Gempel ini juga bisa berubah wujud menjadi Saria. Bisa disimpulkan kalau kekuatan si Gempel ini ya bisa meniru wujud seseorang yang pengen ia tiru. Intinya dia di sini berencana untuk membunuh semua teman-teman dekatnya Seiichi. Lalu scene berganti ke Seiichi dan Saria yang sedang berada di sebuah penginapan. Mereka berdua di sini bertemu dengan si cewek yang telah membunuh Zakia. Si cewek ini mengaku kalau dirinya sedang berkelana dan pengen mencari kesenangan. Setelah itu si cewek ini pun langsung pamit pergi dan bilang kalau mereka pasti akan bertemu lagi. Scene balik lagi ke Gempel yang sekarang sedang menyamar menjadi Seiichi. Di sini dia berbaur dengan yang lain sambil berusaha menjadi Seiichi. Tapi gak tahu kenapa si Gempel ini malah merasa baper kepada para teman-temannya Seiichi yang sangat-sangat solid ini. Di sini terlihat semua orang tertipu dengan kehadiran Seiichi palsu ini. Tapi tidak dengan Kanazuki. Dirinya memiliki indera penciuman yang tajam, sehingga dia tahu kalau yang ada di depannya ini bukanlah Seiichi yang asli. Ya, karena udah ketahuan, si Gempel pun langsung menunjukkan wujud aslinya dan memperkenalkan dirinya kepada semua orang kalau dia adalah atasan dari kultus Majin. Meski begitu, dia mengaku kalau dia udah tidak berniat lagi untuk meneruskan niat awalnya karena dirinya udah sadar kalau kehilangan seseorang yang disayang itu tuh bakalan sakit banget. Dan dia juga akan memilih untuk mencari cinta sejatinya dan meneruskan hidup normalnya. Lalu pas si Gempel bertemu dengan utusan yang lain, dia pun langsung dibunuh sama utusan yang lain tersebut karena udah berani keluar dari kultus Majin dan tidak menyelesaikan misinya. Scene berpindah ke para anggota kerajaan dengan para kaum iblis yang sedang berpesta untuk merayakan aliansi mereka. Tapi ada satu orang dari kaum iblis yang ternyata dia ini adalah mata-mata dari kultus. Dia bernama Vitor. Dia masuk ke aliansi bertujuan untuk membunuh Raja Ranze. Di malam harinya, Vitor ini datang kepada Alice yang sedang berjalan sendirian. Di sini Vitor langsung mengaku kalau dirinya adalah pengikut dari kultus Majin dan akan membunuh si Alice ini karena dia merasa kalau si Alice ini tuh bakalan sangat menyulitkan kalau tidak segera dibunuh. Ya, terlihat kalau kekuatan Alice ini sangat kurang untuk melawan Vitor. Jadi Alice pun harus mengalami kekalahan. Tapi pas hendak dibunuh, untungnya Gustol datang menolong Alice. Dan tentu melihat ada yang berkhianat, Gustol pun menjadi marah dan langsung memukul si Vitor ini sampai terpental. Setelah itu mereka pun saling adu jotos dan ini terjadi cukup lama sampai si Vitor ini mengalami kram dan Gustol mengeluarkan pukulan mematikannya. Tapi ternyata pukulan tersebut masih bisa dihindari sama si Vitor ini.
Dan karena Gustel ini udah memakai kekuatan penuh, jadi dirinya pun kehabisan tenaga dan berakhir pingsan. Di sini Vitor merasa respect pada Gustel karena mampu membuatnya kesusahan. Jadinya Vitor pun pergi meninggalkan Gustel yang pingsan. Di saat dia hendak pergi, Vitor ini dijegat sama atasan kultus yang bernama Jutis. Si Jutis ini merasa kecewa dengan performa dari Vitor. Jadinya si Jutis ini pun langsung membunuh Vitor tanpa memberikannya kesempatan kedua. Setelah itu Shin berpindah ke akademi. Yang terlihat di sini si kakek guru sedang mengadakan rapat dengan Seiichi dan kawan-kawan. Kakek guru di sini menjelaskan tujuan utamanya mendatangkan Seiichi ke sini, yaitu untuk persiapan melawan kultus Majin. Dikarenakan menurut si kakek guru, semua yang memakan buah evolusi bakalan bertemu dengan Majin. Seperti yang kita tahu dari awal, Seiichi ini memakan buah evolusi. Dan menurut sejarah, Majin itu dikenal sebagai dewa pemberontak. Dan orang yang telah memakan buah evolusi banyak, maka orang tersebut bakalan menjadi incaran utama bagi dewa Majin. Lalu di kultus Majin ada salah satu anggotanya yang merupakan mantan anak murid didikannya kakek guru. Dia bernama Destra. Destra adalah wanita yang waktu itu bertemu dengan Saria dan juga Seiichi di penginapan. Nah, kenapa Destra bisa menjadi jahat dan berpihak kepada kultus Majin? Itu dikarenakan dulu ketika dia berada di akademi, si Destra ini memiliki sesosok guru kesayangan. Lalu pada suatu masa ada sebuah penyerangan dari para iblis, dan itu membuat guru kesayangannya Destra ini mati. Hal ini membuat Destra menjadi sangat sedih dan putus asa, sehingga dia pun memakan buah evolusi dan tubuhnya menjadi dikuasai oleh iblis Majin. Oke, balik lagi ke masa sekarang. Tak lama dari cerita tadi, Destra pun datang ke akademi ini. Dan kali ini dia mendapatkan misi langsung dari Majin untuk membawa Seiichi agar bisa dijadikan tumbal kebangkitan dari dewa Majin. Tentu melihat itu kakek guru tidak tinggal diam. Dirinya mencoba untuk menolong Seiichi. Tapi apalah daya, dirinya udah tua, sehingga dengan mudahnya si Destra ini menumbangkannya. Lalu Jutis pun datang membukakan sebuah portal agar Seiichi bisa dibawa dengan cepat. Dan dalam sekejap Seiichi pun berpindah tempat ke tempatnya dewa Majin tersegel. Di sini Destra pun menjelaskan tujuannya. Ternyata tujuannya adalah untuk menghidupkan dewa Majin, dan dia juga pengen membunuh dewa Majin dengan tangannya sendiri, sehingga tidak akan ada kehidupan lagi di dunia ini. Di sini Seiichi pun bertarung melawan Destra. Tapi sayang sekali Seiichi harus terkena serangan di perutnya yang membuatnya seketika menjadi lemas. Ketika Seiichi hendak dibunuh, Saria datang menyelamatkannya. Tapi ya Seiichi aja kalah, apalagi Saria. Jadinya Saria di sini pun ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Bye-bye. Melihat Saria dikalahkan, Seiichi pun menjadi marah besar. Sehingga buah evolusi yang ada di dalam dirinya pun mulai bereaksi. Destra mengira kalau Seiichi bakalan berubah menjadi Majin seperti dirinya. Tapi ternyata tidak, cuy. Buah evolusi yang bereaksi di tubuhnya Seiichi membuatnya berubah menjadi sesosok kesatria yang tangguh. Bisa dikatakan ini evolusi yang baik buat Seiichi, yang bernama evolusi cinta. Dengan adanya evolusi cinta ini, membuat semua orang yang mati karena ulah kultus Majin bisa dibangkitkan kembali. Lalu Seiichi pun melanjutkan pertarungannya dengan Destra. Kekuatan Seiichi yang sekarang jauh lebih kuat di atas Destra, sehingga hal itu membuat si Destra ini pun menjadi frustasi, tidak bisa mengalahkan Seiichi. Melihat itu, Seiichi mencoba untuk masuk ke dalam hatinya dengan cara memeluknya dan meyakinkannya kalau si Destra ini pasti bisa menjadi orang yang lebih baik. Hal itu membuat Destra ini menjadi lebih tenang. Lalu Destra pun memutuskan untuk bunuh diri karena dirinya udah ternodai dengan kekuatan Majin yang jahat dan tidak akan bisa menjadi baik kembali. Arigatou, Seiichi-kun.
setelah kematian Destra, Seiichi pun kembali ke akademi. Dan mereka semua melanjutkan kehidupannya kembali tanpa gangguan dari kelompok jahat seperti kultus Majin dan lain-lainnya. Di sini gue masih belum tahu ya apakah kultus Majin ini masih ada atau benar-benar udah hilang. Karena tiba-tiba cerita pun tamat. Sungguh anime yang sangat memiliki ending membagongkan. So itulah cerita dari anime yang berjudul Shinkanomi. Jujur anime ini sebenarnya awal-awal cukup bagus, tapi ketika udah masuk ke pertengahan cerita, anime ini tuh menjadi tidak ada alurnya dan menjadi sangat ampas banget. Wajar aja kalau kalian nanti bakalan kecewa setelah menonton anime ini. Gue sendiri pun kecewa berat karena membuat alur ini. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur dibikin, sayang kalau gak diupload. Intinya anime itu ampas banget. Gue bisa kasih rating anime ini 3/10. Oke lah, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.